Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anakku semua, dan selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan renungan dalam rangka Pepenkris, Pekan Pendidikan Kristen. Nah, sebelumnya marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kekuatan di Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon kekuatan Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pagi ini Tuhan telah menyatukan kami bersama-sama
kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami masing-masing, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 61 ayat 1 sampai ke 8. Mazmur 61 ayat 1 sampai ke 8. Beginilah firman Tuhan. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasyarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambailah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasyurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nasyarku hari demi hari. Nah, dari Mazmur 1 ayat yang ke-8, nats yang Bu Yuli ambil adalah pada Mazmur 61 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini menggambarkan tentang pergumulan Raja Daud dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Dalam menghadapi permasalahannya itu, Raja Daud berusaha berseru. Apa ya artinya berseru? Berseru itu berteriak dengan keras. Raja Daud berteriak dengan keras supaya Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan permohonannya dan segera menolong. Nah, anak-anakku, sebelum Bu Yuli lanjutkan ada sedikit cerita bahwa di Eropa itu biasanya pada musim dingin atau musim salju banyak para tunawisma yang mati di pinggir-pinggir jalan. Loh, kenapa kok mati? Kok di pinggir jalan? Ya, karena tunawisma itu orang-orang gelandangan. Mereka tidak punya tempat tinggal untuk berteduh, mereka tidak punya tempat tinggal untuk menghangatkan badannya. Padahal biasanya kalau di Eropa itu orang-orang masuk ke rumah pada musim dingin atau musim salju kemudian menyalakan perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, kalau para tunawisma di mana mereka mau menghangatkan? Karena mereka nggak punya rumah. Maka kemudian menjelang musim dingin atau musim salju, pemerintah mendirikan tempat penampungan bagi tunawisma itu. Untuk apa anak-anak? Supaya para tunawisma itu dapat berteduh, dapat menghangatkan tubuhnya di dalam penampungan itu. Sehingga mengurangi resiko banyak tunawisma yang meninggal di pinggir-pinggir jalan. Nah, anak-anakku terkasih, saat ini kita bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya di Indonesia, di dunia juga sedang menghadapi ketakutan, menghadapi masalah. Kira-kira ketakutan tentang apa? Yuk, siapa yang tahu? Ya, betul, ketakutan tentang adanya pandemi
corona. Nah, anak-anak melihat ya, kemungkinan kemarin bulan Juli kalau kamu melihat di TV, melihat di berita, setiap hari tidak hanya 1, 2, 3 orang yang meninggal, puluhan orang meninggal. Padahal kalau kalian lihat, kelihatan nggak apa yang menyebabkan orang itu meninggal? Nggak kelihatan. Tahu-tahu mereka cuma apa? Tenggorokannya sakit, kemudian batuk, panas, dibawa ke rumah sakit, kemudian di swab. Ya, mungkin anak-anakku semua ada yang pernah merasakan bagaimana toh rasanya di swab antigen itu. Ya, di hidungnya sampai sakit. Bahkan kalau sudah, ini positif, harus dengan swab PCR, bukan hanya hidungnya yang apa anak-anak? Iya, sampai kerongkongan ini dimasukin dengan itu alat itu untuk mengambil apa? Ia mengambil lendir yang ada di sini, kemudian diperiksa. Kalau hasilnya positif bagaimana? Orang itu akan takut. Aduh, aku terkena virus corona. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bergaul dengan teman, bahkan dengan saudara sendiri saja tidak boleh. Kemudian dijadikan satu di shelter atau di rumah penampungan. Seperti apa? Seperti tunawisma tadi, jadikan satu. Supaya apa? Supaya mereka tidak menularkan penyakit atau virus itu kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi ancaman dari virus itu. Ya, kalian melihat bagaimana pemerintah mengusahakan dengan vaksin. Ya, siapa yang sudah divaksin? Iya, kalau Bu Yuli udah 2 kali. Berarti ada anak-anak yang belum ya. Ya kalau usianya belum 12 tahun nggak boleh. Nah, tetapi di dalam kita menghadapi ketakutan, di dalam kita menghadapi masalah, ingat satu. Jangan mencari keinginan atau mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa? Berlindunglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Raja Daud. Dia berseru kepada Tuhan. Nah, apa kalau kita berseru dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Tuhan yang akan memberi pengeluaran atau Tuhan yang akan menolong kita. Banyak dari anak-anaknya Bu Yuli, keluarganya yang terkena, tapi dengan berdoa, dengan mematuhi kesehatan, dengan mematuhi aturan pemerintah, bersyukur. Keluarga-keluarga, anak-anak Bu Yuli yang kemarin terpapar virus COVID-19 dapat sehat kembali. Dapat berkumpul dengan keluarga, dapat bersekutu dengan teman-teman. Walaupun sampai sekarang kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah, protokol kesehatan. Loh Bu, tapi sekarang coronanya sudah turun. Iya, sudah turun, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan berkembang lagi. Nah, anak-anakku semua, mari kita serahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita hanya pada Tuhan Yesus saja. Karena apa? Janji perlindungan dan penyertaan Tuhan akan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan berserah kepadanya. Nah anak-anakku, kalian juga ingin ya masuk sekolah. Bu Yuli juga udah ingin mengajar kalian. Guru-guru yang lain udah ingin mengajar kalian. Tapi bersabarlah, berdoalah, mohon kepada Tuhan. Yakinlah, kita akan dapat
belajar di sekolah, kita akan dapat bertatap muka, kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman, walaupun masih dengan dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, anak-anakku, kekuatan di dalam hatiku, kekuatan di dalam hati kita, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari anak-anak, di dalam masa pandemi ini kita tetap tegar. Kita berantas ketakutan kita, kecemasan kita dengan mohon perlindungan pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu guru dan orang tua wali murid, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap puji syukur karena firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Di awal kami mengadakan Paper Grace Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan ketakutan kami menyerahkan kegalauan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berseru Tuhan, berikanlah perlindungan kepada kami semua di dalam kami menghadapi hidup kami, terutama dalam masa pandemi 19 ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membentengi kami pribadi lepas pribadi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami terbebas dari virus ataupun dari penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kiranya firman-Mu pagi ini memberi kekuatan di dalam hati kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami. Kami yakin dan kami tahu anak-anak kami rindu untuk berkumpul, rindu untuk masuk sekolah. Mungkin anak-anak kami sudah bosan belajar di rumah. Akan tetapi Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa memberikan ketenangan, Engkau memberikan kekuatan bagi anak-anak kami. Demikian juga dengan orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan dan kesabaran. Bapak penuh kasih, kami mohon ampun apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini terselip dosa serta kesalahan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah renungan pembukaan Paper Grace pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jangan lupa ya, protokol kesehatan tetap kita gunakan, kita terapkan di dalam hidup kita, baik di rumah, di masyarakat, ataupun besok kalau sudah masuk sekolah. Tuhan Yesus memberkati.